Di sini kami akan menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi dan juga memotivasi. Jadi bersama saya Irsa Aska Amalia yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang kegiatan yang sangat inspiratif. Bukan hanya inspiratif, tapi juga sangat memotivasi. Acara ini bernama kegiatan Comcare. Comcare ini singkatan dari Communication Care, di mana Communication Care ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Himpunan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Banda Aceh. Jadi kegiatan Comcare ini adalah kegiatan yang kelima yang diadakan kali ini di Desa Lamsujen, Kecamatan Long, Aceh Besar. Jadi kali ini kita udah kedatangan dua abang ganteng kawan-kawan yang menjadi garda terdepan suksesnya acara Comcare ini. Jadi kita langsung sapa aja Bang Raja Al-Haki ya Bang, sebagai ketua panitia di acara Comcare. Terus ada juga Bang Hadian Prayoga sebagai koordinator lapangan ya Bang. Ya, benar. Jadi di sini Bang, kami ingin menanyakan sedikit bagaimana kegiatan itu di sana. Kami ingin nanya sedikit, boleh nggak? Boleh. Jadi di sini kami ingin tanya nih Bang, apa latar belakang atau alasan utama Abang memilih kampung Desa Lamsujen ini sebagai lokasi kegiatan Comcare tahun ini Bang? Maksudnya apa alasan Abang memilih desa ini? Ya, latar belakangnya yang pertama mungkin sesuai dengan tema kami ya. Tema kami itu untuk tahun ini digitalisasi desa gitu. Jadi acara Communication Care ini sebuah kegiatan tahunan dari HMP KPI yang tiap tahun diadakan itu. Untuk tahun ini sendiri itu yang udah yang kelima itu di tahun ini. Terus kegiatan ini tuh nggak hanya cuman tentang digitalisasi, jadi kami itu seperti bakti sosial. Jadi kami memang langsung terjun ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk melakukan bantuan itu. Cuman bantuan kami di sini kami nggak bisa bantu melalui dana, namun kami bantu melalui kemampuan kami itu. Jadi kenapa alasan Kampung Lamsujen yang dipilih? Karena menurut kami Kampung Lamsujen itu lebih cocok itu. Karena kami sebelum-sebelumnya melakukan survei di hamin sebulan ya. Kami melakukan survei, terus kami datang ke beberapa kampung yang ada di daerah Long. Kemudian akhirnya kami membuat keputusan, para panitia inti dan DPH inti membuat keputusan bahwasanya Kampung Lamsujen yang dipilih itu. Karena menurut kami memang ya mereka memiliki banyak wisata alam gitu. Jadi kalau yang kita lihat mereka memiliki banyak wisata alam, namun wisata alam mereka yang tidak tereksplor ke luar gitu. Jadi kayak kurangnya orang tahu gitu. Makanya maksud kedatangan kami di sini mungkin kami itu ingin membawa cara ataupun keahlian untuk membagi pada mereka bahwasannya cara untuk promosi desa itu gini loh gitu. Jadi bukan semata-mata kami hanya mengajarkan, namun kami bimbing gitu. Mungkin itu aja, Kak. Mungkin kalau saya dibilang kenapa Abang memilih Lamsujen ini berarti secara garis besar Abang ingin memberitahu bahwa desa Lamsujen ini ada wisata alam, ingin mempromosikan kayak gitu. Berarti emang tujuannya mempromosikan gimana? Ya, tujuan utama itu ya mempromosikan. Jadi ada salah satu warga yang memang cerita ke kami waktu saat kami survei. Kemudian warga tersebut bilang tuh bahwasanya di sini kami itu memiliki banyak SDA, namun SDM-nya yang kurang. Maksud SDM kurang ini bukan berarti mereka tuh nggak bisa, cuman mereka tuh masih kayak awam lah tentang perkontenan ataupun tentang sosial media dan digital dan semacamnya lah. Berarti kalau boleh tahu Bang, apa perbedaan dari desa-desa Lamsujen ini sama desa-desa yang di sampingnya itu apa misalnya yang membedakan sehingga Abang memilih desa Lamsujen ini? Mungkin kalau di Lamsujen sendiri yang kita tahu tuh mereka tuh memiliki potensi. Jadi yang pertama tuh mungkin kalau yang menurut saya dengar cerita dari sekretaris desanya bahwasanya wisata di desa mereka tuh hanya diketahui oleh sekitaran sekitaran kecamatan. Nah, jadi maksud kami di sini bahwasanya kami ingin memperkenalkan lebih luas. Seperti contohnya misalnya memperkenalkan ke seluruh Aceh besar ataupun ke Aceh begitu. Insya Allah mungkin kalau emang bisa berjalan dengan baik, mungkin insya Allah
provinsi lah atau se-Indonesia mungkin. Jadi bagaimana nih proses persiapan Abang hingga akhirnya kegiatan ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir? Bisa diceritakan sedikit bagaimana proses? Kalau untuk proses sendiri, kalau yang kita lihat memang prosesnya panjang itu. Jadi kami itu mulai dari persiapannya itu mungkin ada sekitaran sebulan atau sebulan setengah lah. Jadi kami yang pertama itu melakukan survei, kemudian kami membentuk panitia, dan kami juga membuka kepanitiaan pada saat itu yang mahasiswa di luar anggota himpunan itu. Jadi tidak hanya anggota himpunan yang menjadi panitia, namun mahasiswa yang tidak berada dalam organisasi himpunan itu dapat bergabung. Namun mahasiswa yang kami maksud di sini adalah mahasiswa dari komunikasi dan penyiaran Islam sendiri gitu. Kami tadi nggak buka untuk mahasiswa di kampus-kampus lain maupun di sekitaran UIN, tidak itu. Tapi kalau kendala-kendalanya ada nggak Bang? Misalnya di apa gitu, mungkin kendala di jalan atau apa gitu, bisa jelaskan sedikit Bang? Untuk kendala sendiri mungkin faktor ya persiapan yang pertama mungkin di pendanaan yang kurang. Jadi karena kan yang seperti yang kita tahu tuh bahwasanya di tahun ini tuh pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran. Nah, jadi akibat daripada itu tuh kayak menjalar ke semuanya gitu. Jadi kami juga agak mungkin ya kesusahan lah saat mengumpulkan dana-dana bantuan gitu. Oh, boleh tahu Bang, berapa lama proses persiapan acara Komkel? Ya untuk persiapannya ya 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya. Dan itu cuma terkendala di dana. Terkendala dana. Oke, keren ya Bang. Jadi selanjutnya kami mau tanya sama Bang Ardian selaku koordinator lapangan Bang. Jadi kami mau tanya Bang, bagaimana gambaran suasana lapangan saat kegiatan berlangsung, terutama ketika Abang berinteraksi dengan warga-warga di sana dan anak-anak di sana. Bagaimana misalnya suasana di sana, bisa dijelaskan sedikit Bang? Jadi begitu kami sampai di sana, sambutan dari warga itu begitu antusias. Mereka menyambut lalu mengantarkan kami ke penginapan. Selanjutnya begitu kami datang, banyak juga anak-anak yang datang ke tempat kami untuk melihat dan bermain bersama. Karena memang panitia juga terbuka kepada anak-anak. Jadi anak-anak juga senang dan nggak ada sekat di antara anak-anak dan juga panitia. Kalau kan langsung disambut itu kalau yang ceweknya gimana Bang? Langsung diarahkan atau yang cowoknya beda tempat, gimana, bisa jelaskan? Jadi di sana itu kami ada posko itu tempat penginapan laki-laki. Untuk perempuan itu agak sedikit jauh dari laki-laki penginapannya. Nah, itu diarahkan langsung oleh yang punya penginapan. Berarti emang dipisah kan? Memang dipisah. Ini apakah koordinasi di lapangan itu kan emang mungkin ketika kita mengkoordinasikan proses ini kan lebih susah ya. Jadi bagaimana cara Abang tuh membangun kekompakan itu yang selama ini mungkin di sebagian orang tuh susah membangun, bagaimana di sini Abang bisa membangun kekompakan itu sehingga acara ini berjalan dengan lancar? Nah, itu memang agak sedikit susah, tapi kita sebagai Korlap sendiri kita harus mengetahui dulu nih bagaimana latar belakang dari panitia-panitia lainnya. Ada memang panitia yang memang nggak suka kalau kita berbicara keras-keras. Nah, itu kita ajak dengan cara yang lembut. Begitu juga sebaliknya, ada panitia yang memang kalau kita bicara lembut, dia mungkin melunjak, maka kita harus kasih. Jadi kita sebagai Korlap ini kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang, baru kita bisa mengajak mereka kompak bersama-sama dalam kegiatan tersebut. Kalau kendala dari pas Abang jadi Korlap ada nggak? Misalnya ada terjadi suatu permasalahan di sana, ada? Kalau kendala kita bilang ya semua panitia itu sama-sama capek. Jadi mungkin kendalanya ada satu yang memang 1-2 orang atau lebih. Terkadang dia malas-malasan karena capek. Nah, gitu aja. Karena memang semua panitia itu capek semua. Jadi kita harus mengembalikan semangat dari panitia-panitia lain supaya bisa kompak dalam kegiatan.
Oke, terima kasih Bang Raja, Bang Hardian. Ya, sama-sama. Sangat luar biasa ya kawan-kawan, kalau kita lihat, sudah kita mendengar cerita semangat dari abang-abang ini. Jadi semoga kegiatan-kegiatan kali ini tidak hanya berhenti di sini kawan. Semoga Komker ini terus berlanjut ke desa-desa seharusnya yang perlu untuk dibenahi oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi mungkin nih ada pesan ataupun motivasi sedikit dari abang Raja dulu ya. Apa nih motivasi untuk menginspirasi sahabat-sahabat Araneri TV di rumah nih? Bisa Abang Raja? Ya mungkin untuk motivasi sendiri, kalau dari saya tuh jangan tertinggal lah, karena yang kita tahu tuh zaman udah semakin maju dan teknologi udah makin berkembang. Jadi ya mau nggak mau kita tuh jangan di belakang terus, kita tuh harus maju ke depan apapun yang terjadi. Mungkin itu aja Kak. Dari Abang Korlapnya Kak? Mungkin saya selaku korlap, pesan-pesan saya kali ini, siapapun himpunan komunikasi dan penyiaran Islam, ketika ada kegiatan ya kompak dan terus berkembang supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar dan sukses ke depannya. Terima kasih Bang Raja, Bang Hardian. Jadi terima kasih juga untuk semua sahabat Araneri TV. Mungkin kita akan berjumpa lagi di dialog inspiratif selanjutnya. Saya Riza Aska Amelia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.